Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan kali ini menakdirkan kita semua bertatap muka meskipun secara tidak langsung, yang semoga perkumpulan kita di majelis ini menjadi sebuah sebab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada hakim tertinggi, baginda tercinta, penghibur di kala lara, penyejuk di kala duka, pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan, yang membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kejahiliahan kepada cahaya ketauhidan. A'ni habibi wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, beserta staf jajarannya yang sama-sama saya hormati, yang semoga Allah muliakan. Bapak Ibu Guru, Bapak Wali Santri, dan rekan-rekan santri yang Bapak cintai, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah memasuki kepada bulan yang Allah menyebutnya sebagai bulan yang dimuliakan. Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah menyebutnya arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Mana saja 4 bulan yang Allah muliakan, mana saja 4 bulan yang Allah hormati tersebut? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, 3 bulan ini bergandengan, sedangkan 1 bulan lagi terpisah. Mana yang 3 bulan itu? Pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram. Itu bergandengan. Kemudian 1 bulan yang terpisah itu adalah Rajab. Sedangkan bulan Ramadan, para ulama menyebutnya bukan Ashurul Hurum, tapi disebutnya sebagai Sayyidus Syuhur, rajanya dari bulan yang ada 12 tersebut. Tentu dari setiap bulan yang Allah muliakan ini ada alasannya, termasuk pada saat bulan Zulhijjah sekarang ini, yang mana di bulan Zulhijjah ini kita sebagai orang yang mampu diwajibkan menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Kemudian dalam bulan Zulhijjah ini kita pun dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Tak terlepas kisah ini dari sebuah kisah perjalanan, dari perjalanan manusia yang sangat luar biasa,
yaitu kisah seorang ayah dan anak, yang mana ayah tersebut namanya adalah Ibrahim dan anaknya bernama Ismail. Ibrahim merupakan seorang Nabi Allah yang sangat mulia, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Khalilullah. Bahkan beliau juga memiliki gelar sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Termasuk Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah keturunan dari Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam terkenal juga dalam kitab Syu'abul Iman disebut dengan Abu Dhaib, bapaknya tamu. Beliau ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Ketika beliau mau makan, beliau tidak jadi makan sebelum dia pastikan terlebih dahulu. Kebiasaan Nabi Ibrahim itu sebelum makan berjalan dulu ke sebelah kanan sejauh 2 km. Berjalan lagi ke sebelah kiri sejauh 2 km. Berjalan ke depan sejauh 2 km. Berjalan dulu ke belakang sejauh 2 km. Untuk apa? Nabiuna Ibrahim sebelum makan harus memastikan berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Beliau ingin memastikan terlebih dahulu ada atau tidak tetangganya yang belum makan. Kalau tidak ada, maka beliau makan. Kalau ada di antara tetangganya yang lapar, maka beliau memberikan terlebih dahulu bantuannya untuk makanan tetangganya. Ini Nabiullah Ibrahim sangat luar biasa, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap tetangga. Sampai kepedulian seperti ini, kepedulian terhadap fakir, kepedulian terhadap orang miskin, agama memberikan sebuah ukuran. Bohong agamanya, dusta agamanya jika seseorang tidak peduli terhadap fakir, miskin dan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bagaimana rangkaian kisah kurban ini diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah singkatnya kurang lebih seperti ini. Ketika Nabi Ibrahim menginjak usianya tua, bahkan ada yang menyebutkan usia Nabi Ibrahim saat itu sekitar 80 tahunan. Ada yang menyebut lebih dari itu. Saat usianya tua, Allah belum juga mengasih dan mengkaruniai Nabi Ibrahim itu seorang anak. Tapi Nabi Ibrahim tak putus asa, terus menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirlah seorang anak yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari ibunda kita, yaitu Siti Hajar. Kemudian lahir anak tersebut, diberikan nama Ismail. Ada yang mengartikan Isma itu mendengar, Il itu artinya Tuhan. Tuhan mendengarkan atau Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doanya Nabi Ibrahim untuk mendapatkan seorang anak. Tak cukup sampai di situ rekan-rekan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menguji Nabi Ibrahim, bukan hanya menguji dengan tidak punya anak. Sekarang ketika Ibrahim memiliki anak yang bernama Ismail, Allah ingin menguji apakah Ismail ini lebih sayang keluarga, apakah Ibrahim ini lebih sayang keluarga, apakah Ibrahim ini lebih sayang anaknya, apakah Ibrahim ini lebih sayang terhadap istrinya, apakah sayang terhadap anak istrinya itu mengalahkan cinta dan sayangku kepadaku, cinta dan sayangnya Ibrahim kepadaku. Maka Allah menguji, menyuruh kepada Nabi Ibrahim berangkat dari Palestina menuju ke Hijaz, menuju ke Padang Arafah, menuju ke Mekah, menuju ke Mekah. Dibawa Hajar dengan Ismail yang saat itu masih bayi merah, dibawa ke Padang Sahara, kemudian ditempatkan di tempat yang saat itu tempatnya sangat tandus, tidak tumbuh tumbuhan. Tidak ada tanam-tanaman, bahkan rumput pun tidak tumbuh di sana.
Al-Quran menyebutnya iwadin bi ghairi dhi zar'in, sebuah lembah yang mana lembah tersebut tidak ada tanaman apa-apa, tidak tumbuh apa-apa, lembah yang sangat gersang luar biasa. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah tersebut. Ayah mana yang tega meninggalkan anak dan istrinya? Pada saat itu istrinya baru melahirkan dan Ismail itu masih bayi merah yang sangat mungil, menyenangkan hati yang menjadi pandangan sebagai ayahnya. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim memilih untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disimpanlah Hajar dan Ismail di padang Sahara tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan lagi menuju ke Palestina. Pada saat di perjalanan, Siti Hajar pun mengejar, sambil Siti Hajar memanggil-manggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Siti Hajar, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim." Nabi Ibrahim tidak menengok. Kemudian ketiga kalinya Siti Hajar sadar Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi dan seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Hajar pun memanggil kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim," kata Siti Hajar, "apakah ini perintah Allah?" Dalam kitab disebutkannya, "Ya wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihada." Wahai Ibrahim, Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan semua ini, meninggalkan anak dan istrimu di lembah tandus seperti ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Benar sekali, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Lihat, seorang keluarga, seorang istri yang sangat luar biasa. Keluarga Ibrahim ini adalah sebagai keluarga yang patut kita contoh, patut kita tiru, patut kita teladani. Lihat bagaimana kata Hajar. Ketika Hajar mendengar bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kata Siti Hajar, "Idzal layyudayyi'ana." Kalau begitu, berangkatlah engkau ke Palestina wahai Ibrahim. Biarkan kami berdua di sini. Idzal layyudayyi'ana. Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rekan-rekan, ayah bunda semuanya, tentunya untuk meyakini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus berkaca kepada kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengajarkan kepada kita ketauhidan, keyakinan yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asalkan perintah Allah, faham tidak faham, ngerti tidak ngerti, secara akal ini kok seperti ini, asalkan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, pasti itu akan memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Itu pelajarannya. Ketika Nabi Ibrahim berangkat ke Palestina, maka berdualah Siti Hajar dan Ismail di sana. Singkat ceritanya, karena Nabi Ibrahim ini ketika Hajar dan Ismail berada di Mekah tersebut, sejarah mencatat, para ahli sejarah mencatat, Ibrahim menengok mereka itu selama 4 kali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kalinya, Al-Quran tidak menyebut entah berapa tahun usia Nabi Ismail pada saat itu. Ya, Al-Quran tidak menyebutkannya. Entah berapa usia Nabi Ismail pada saat itu. Pokoknya ketika Ibrahim meninggalkan mereka di lembah yang tandus, Ibrahim hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah." Doa untuk anak istrinya, "Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ini doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka ketika Nabi Ibrahim berangkat ke Palestina, saat usia Nabi Ismail itu falamma balagha ma'ahu sa'ya. Al-Quran tidak menyebut berapa usianya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Intinya ketika Nabi Ismail itu mencapai pada usia yang lucu-lucunya.
sudah mampu membantu Nabi Ibrahim, sudah membantu ayah dan bundanya. Ternyata perintah Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim tak cukup sampai di situ. Allah melalui mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, datang Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah berunding dengan anaknya yang bernama Ismail. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'us sa'ya. Kata Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai Ismail, inni ara fil manam, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, dalam tidurku, mimpi maksudnya. Sungguhnya aku bermimpi anni adzbahuka. Kalau kita simpulkan, kata Nabiullah Ibrahim, wahai Ismail anakku, saat itu Ismail masih kecil. Ini juga perlu kita tauladani, perlu kita contoh sebagai orang tua. Terhadap anak kecil saja memutuskan segala sesuatu itu perlu musyawarah terlebih dahulu. Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita. Inni ara fil manam anni adzbahuka fangdur madza tara. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai anakku Ismail, sungguhnya aku bermimpi. Dalam mimpiku tersebut aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu wahai Ismail. Bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam, karena beliau adalah anak yang soleh, Ibrahim ayah yang soleh, Hajar adalah ibu yang salihah. Beliau ini memiliki keluarga yang sangat luar biasa. Wajar kalau Allah memanggilnya Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam kepada Ibrahim alaihissalam, saat itu Ismail masih kecil. Bagaimana kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, wahai ayahku. Ini sangat luar biasa sekali. Maka singkat ceritanya, Nabi Ismail dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disembelih pada saat itu. Kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba. Ada yang menyebut dengan seekor kambing yang sangat besar, luar biasa. Allah tidak menyia-nyiakan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dari situlah kita dapat mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Yang pertama, ketaatan yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan yang nancap di hati, ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha dzatan wa sifatan wa af'alan. Satu ibadah kita itu, satu tujuan kita itu, segala apa yang kita lakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah ketauladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah peduli terhadap tetangga, peduli terhadap lingkungan. Itu yang patut kita contoh, hikmah kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah hikmahnya bagaimana caranya kita menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang ahli tauhid, sebagai keluarga yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun perintahnya, asal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sekuat tenaga kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang Bapak hormati, rekan-rekan yang Bapak cintai, ayah bunda yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Kisah singkat mengenai kurban kurang lebih seperti itu. Ya, kita sekarang insya Allah masuk kepada materi fikih kurban.
Ya, masuk kepada materi fikih kurban. Pertama, hukum kurban. Hukum kurban. Hukum kurban ini dibagi menjadi dua. Pendapat yang pertama menyebut fasalli li rabbika wanhar itu, kurban itu pendapat yang pertama adalah wajib. Ya, pendapat yang pertama adalah wajib. Tapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama sepakat bahwa hukum kurban itu tidak wajib. Tapi kebanyakan para ulama ahli fikih, para ulama fuqaha memberikan hukum kurban itu sunnah. Tapi sunnahnya adalah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dikukuhkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Kurban, ya. Itu hukumnya ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Tapi sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Baik, rekan-rekan yang Bapak cintai. Kemudian syarat. Yang kedua adalah syarat kurban. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama adalah al-mu'min. Orangnya harus orang yang mukmin. Orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala atau orang yang Islam. Pertama Islam. Yang kedua adalah balig. Ya, syarat yang kedua adalah balig. Dengan diantaranya ciri balig yang 3. Alamatul bulughi salasatun atau salasun. Ciri balig yang 3 pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan fid dzakari. Sempurna umur 15 tahun untuk laki-laki. Kemudian yang kedua adalah wal ihtilam, bermimpi. Ya, mimpi di sini adalah mimpi yang di garis bawah ya. Yang ketiga adalah wal haidu, head. Ya, head. Itu diantaranya ciri balig. Head itu adalah untuk perempuan tentunya. Lalu yang kedua, jenis hewan. Jenis hewan kurban ini diantaranya ada di dalam surah Al-An'am ayat 143 sampai 144. Jenis hewan kurban pertama adalah kambing. Kalau orang Sunda nyebutnya me. Pertama adalah kambing, yang kedua domba, kemudian yang ketiga sapi, yang keempat adalah kerbau, kemudian yang kelima adalah unta. Jadi ini jenis hewan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan hewan kurban. Kambing, domba, sapi, kerbau, kemudian unta. Rekan-rekan tidak bisa misalkan kurban dengan ayam, tidak bisa kurban dengan kelinci. Meskipun misalkan harga ayamnya itu mirip ya dengan harga sapi, misalkan ini harga ayamnya 25 juta. Sama dengan harga sapi ada yang 25 juta. Itu tidak bisa jadi kurban karena hewannya ditentukan. Sekali lagi, hewannya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, unta. 5 hewan ini. Selain itu namanya bukan kurban lagi. Baik, kemudian yang kedua. Dari 5 hewan tersebut usianya. Ini yang harus diperhatikan adalah usianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kalian illa musinnah, kecuali yang sudah musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah itu cukup umur.
Jadi umur hewan kurban yang akan dikurbankan itu usianya sudah cukup. Ya, umurnya sudah cukup. Berapa usianya? Di sini diantaranya kambing. Kambing 1 tahun masuk ke 2. Itu sudah musinnah. Kemudian kalau sapi sudah 2 tahun masuk ke 3. Ya, masuk ke 3. Kemudian kalau unta itu 5 tahun masuk ke 6. Ya. Kalau kerbau itu sama dengan sapi, yaitu 2 tahun masuk ke 3-nya. Nah, kalau domba ada sebagian ulama yang menyebutkan 6 bulan itu sudah boleh dikurbankan. Jadi selain jenis hewan kurban, perlu diperhatikan juga usianya. Jadi yang belum cukup usianya itu tidak bisa dikurbankan. Ya. Lalu yang ketiga, ini kita singkat saja dan kita percepat saja. Yang ketiga, kondisi fisiknya. Kondisi fisik dari hewan yang akan kita kurbankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Ajib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un, ada 4, arba'un la tajuzu fil adahi, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 macam hewan ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Hewannya mah yang tadi, kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Tapi kok jadi tidak sah? Karena dilihat dari kondisi fisiknya. Rasulullah SAW menyebutkan arba'un la tajuzu fil adhahi, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Mana yang 4 itu? Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu auruha. Ya. Al-aura'u al-bayyinu auruha. 1, yang tidak sah dijadikan hewan kurban meskipun jenisnya yang tadi, yang 5 itu, 1 adalah hewan yang buta, yang sudah jelas-jelas butanya. Ya. Jadi kalau hewan yang buta itu tidak boleh dijadikan hewan kurban, meskipun sapi, meskipun kerbau, meskipun domba ataupun unta, tapi buta. Maka kata Rasulullah SAW, arba'un la tajuzu fil adha, yang buta ini termasuk orang yang berkurban dan kurbannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kondisi fisiknya harus bagus. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah, coba rekan-rekan lihat ayat ke-27, itu tentang kurbannya Habil dan Qabil. Habil kurbannya dengan kambing yang sangat bagus, sedangkan Habil pada saat itu kurbannya itu dengan tanaman-tanaman yang sudah hampir busuk. Maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurbannya Habil. Loh, kok Allah melihat fisiknya? Dari fisik itulah tergambar keikhlasan seseorang. Ya, Qabil sangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan yang terbaik. Maka di sini yang 4 ini yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya meskipun jenisnya sudah pas. Pertama adalah yang matanya jelas-jelas sudah buta. Ya. Kemudian yang kedua, wal maridatu bayyanun maraduha. Hewan yang sakit, yang sudah jelas-jelas hewannya itu sakit. Jelas kelihatan sakitnya. Ya. Baik itu kambing, domba, sapi, unta, kerbau. Kalau sakit jangan dikurbankan. Pilih hewan yang terbaik. Karena ini adalah mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban ini berasal dari kata qoroba sebetulnya ya. Bahkan dalam ulama ahli nahwu, ahli bahasa, kalau di ujungnya ditambah alif dengan nun, kurban misalkan ya. Tambah alif dengan nun itu adalah lebih mendekatkan lagi. Maka dalam rangka lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memberikan hal yang terbaik.
Ya, 4 hal ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, yang buta, yang sudah jelas-jelas buta matanya. Yang kedua adalah wal maridatu bayyanun maraduha. Sakit sudah jelas-jelas sakitnya. Lalu yang ketiga, wal arja'u bayyanun dhal'uha. Yang kakinya jelas-jelas pincang. Ya. Jadi kalau kita mau berkurban, lihat dulu kondisi fisiknya. Apakah bagus atau tidak. Kalau kakinya pincang, apalagi patah, maka ini masuk kepada sabda Rasulullah SAW, arba'un la tajuzu fil adhah. Tidak akan diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wal kasirul lati la tanqa. Yang badannya kurus, ya. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban sengaja kita, banyak itu sapi yang gede, banyak itu domba yang gede-gede, tapi kita sengaja belinya yang kurus, yang sudah tidak ada lemaknya. Ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah ya, jadi tidak akan diterima kurbannya seseorang apabila hewan yang dikurbankannya 1, buta, jelas-jelas buta. Yang kedua adalah sakit hewannya. Kemudian yang ketiga adalah pincang, apalagi kalau patah kakinya. Dan yang keempat adalah wal kasirul lati la tanqa. Ya. Hewannya itu sangat kurus sekali. Sangat kurus. Baik, kita masuk kepada poin yang keempat, biar lebih cepat. Poin keempat, proses penyembelihan. Proses penyembelihan hewan kurban ini dalam banyak hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurbannya itu sendiri. Jadi oleh Rasul sendiri, Rasul yang kurban, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembelihnya sendiri, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membagikannya sendiri. Bagaimana kalau diwakalahkan, kalau diwakilkan? Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mewakilkan atau pernah mewakalahkan kurbannya kepada Sayyidina Ali. Jadi Rasul menyuruh Ali karramallahu wajhah untuk menyembelih, mengurus hewan kurbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya kalau kambing misalkan, kepala kambing itu menghadap kiblat, kemudian dibaringkan dengan posisi badan kiri itu di bawah. Jadi contoh-contoh itu kiblat, misalkan ke sana itu Bapak menghadap kiblat. Caranya itu menghadap kiblat, kemudian badan si sapi atau si kambing yang sebelah kiri itu di bawah, begini. Nah, menghadap kiblat. Jadi di sini menghadap ke kiblatnya ke sana. Nah, badan sebelah kiri itu di bawah. Jadi bukan itu kiblat sama, tapi bukan gini. Kalau ini kan ke kanan. Jadi si sapinya itu badan sebelah kirinya di bawah. Nah, baik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika proses penyembelihan disembelih dengan pisau yang tajam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh Bunda Aisyah untuk menajamkan dulu pisaunya sebelum berkurban. Ini disunahkan, ya, dianjurkan. Jadi sebelum kita menyembelih hewan kurban itu dipertajam terlebih dahulu, ya, senjatanya atau alat penyembelihnya, golok dan lain sebagainya. Itu dipertajam agar pada saat proses penyembelihan tidak menyakiti hewan kurban yang kita sembelih, ya. Tidak menyakiti hewan kurban yang kita sembelih. Dan awas, hati-hati, tidak boleh menyembelih dengan 2 hal alatnya. Dengan apa? Pertama dengan kuku. Gak mungkin ya kita menyembelih sapi dengan kuku. Seperti itu. Dengan kuku. Tapi kalau burung itu mungkin. Bagaimana kalau menyembelih burung? Itu kan bukan kurban. Menyembelih burung pun tidak boleh kalau dengan kuku. Misalkan burung disembelih dengan kuku. Itu gak boleh. Haram hukumnya. Kemudian yang kedua, menyembelih menggunakan tulang. Nah ini juga tidak diperbolehkan. Selain itu silahkan saja, diperbolehkan saja asalkan tajam alatnya, ya, asalkan tajam alatnya dengan bambu atau apa itu bisa, asal tajam, ya.
Kemudian dianjurkan kepada kita pada saat proses penyembelihan, baik itu sapi, domba, kalau misalkan sapi berjejer, itu baiknya saat proses penyembelihan jangan diperlihatkan kepada teman-teman sapi yang lainnya. Ya. Jangan diperlihatkan, jangan suruh nonton, itu sapi nyuruh nonton temannya sedang disembelih. Itu kasihan. Secara mental, secara fisik mungkin kapan giliran saya? Mungkin seperti itu. Kalau bisa ngobrol si sapinya. Itu anjuran saja ya. Lalu menyembelih itu harus terputus dua saluran. Pertama adalah saluran napas, yang kedua adalah saluran buat makanan. Itu harus terputus dan dipastikan ya, ketika proses penyembelihan tersebut si sapi, domba, kerbau, unta dan lain sebagainya, ya pokoknya 5 macam hewan kurban yang tadi, saat beres disembelih itu harus mati dengan sendirinya, mati karena disembelih, bukan mati karena yang lain-lainnya. Maka ini untuk para penyembelih itu dianjurkan, yang memegang atau yang lain sebagainya itu dianjurkan jangan bawa senjata tajam. Kenapa? Karena biasanya seringkali terjadi ketika beres disembelih, itu sapi, domba belum juga mati, ada yang sudah potong potong ekornya, ada yang sudah ditusuk-tusukan itu pisaunya, itu gak boleh. Ya. Bahkan disebutkan ma kuti'a min bahimatin wa hiya hayatun fahuwa mayitun. Ma kuti'a min bahimatin, yang dipotong dari hewan, wahia hayatun, sedangkan ia masih dalam keadaan hidup, bahwa mayitun, maka itu akan menjadi bangkai. Kenapa? Karena mungkin saja matinya itu bukan karena disembelih, mungkin saja matinya itu karena kesakitan, karena dipotong ekornya dan lain sebagainya. Maka ini hati-hati pada saat proses penyembelihan. Ya, jadi jangan sembarang kita memotong-motong hewan tersebut sedangkan hewan tersebut belum benar-benar mati karena disembelih. Pada saat penyembelihan itu pun kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka an titik-titik, an di situ adalah mudhohi atau orang yang berkurban. Walakaan fulan atau fulana bismillahi Allahu akbar, sembelih. Seperti itu. Harus terputus 2 urat, yaitu urat napas, kemudian urat untuk makanan. Baik rekan-rekan. Ya, itu sudah berapa? Sudah 4. Yang kelima, pembagian kurban. Yang kelima, pembagian kurban. Ini pembagian kurban itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam surah Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36 ya, tentang pembagian kurban. Di antaranya surah Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36. Di ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tidak full satu ayat ya. Di antara tengah-tengah ayatnya, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentang pembagian kurban ini siapa saja yang berhak menerimanya? Fakulu, maka makanlah, minha, sebagian darinya. Min ini adalah min litab'id. Fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Ha ini hitobnya kepada mudhohi atau muqarib. Jadi ini menunjuk kepada si mudhohi atau muqarib, orang yang berkurban. Oh, berarti pembagian kurban atau orang yang berhak menerima kurban tersebut, di antaranya pertama adalah mudhohi atau muqarib. Ya, ini mustahik. Mustahik yang pertama adalah si mudhohi itu sendiri atau muqarib itu sendiri atau orang yang kurbannya itu sendiri. Fakulu minha, kata Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah sebagian dari hewan yang kau kurbankan.
Jadi setelah beres kurban, boleh itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mudhohi, sebagai orang yang berkurban, kita ambil apa? Apanya saja yang mudhohi atau muqarib sukai, seneng ininya, ambil itunya. Itu diperbolehkan. Lalu siapa lagi? Wa at'imul ba'isal faqir. Wa at'imu, dan sebahagian lagi berikanlah al-ba'isal faqir. Al-ba'isal faqir ini kepada orang yang sengsara dan fakir atau orang kesulitan lah, ya. Jadi pertama boleh untuk si mudhohi, yang kedua adalah untuk orang yang kesulitan, membutuhkan, itu diperbolehkan. Lalu diantaranya lagi dalam surah Al-Hajj ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha, ini hitobnya juga kepada si mudhohi. Jadi mustahiknya, ya, mustahik kurban ini pertama adalah mudhohi. Wa at'imul qani'a, dan berikanlah makan al-qani'a. Nah di sini ada dua, ada al-qani'a, yang kedua adalah al-mu'tar. Al-qani'a itu adalah orang yang merasa cukup, ya. Orang yang merasa cukup tidak berani meminta. Artinya kurban itu beda dengan zakat. Kalau zakat itu hanya untuk asnaf yang 8, diantaranya fakir dan miskin. Untuk orang yang kaya itu tidak. Tapi kalau kurban, ini al-qani'ah, orang yang cukup, orang yang tidak berani meminta pun diperbolehkan menikmati makanan kurban. Berarti mustahik kurban sudah ada dua. Pertama adalah si mudhohi atau orang yang berkurban itu sendiri. Yang kedua orang yang tidak berani meminta, orang yang cukup sekalipun diperbolehkan menikmati makan dari hasil kurban. Lalu yang ketiga al-qani'a wal mu'tar. Wal mu'tar. Mu'tar ini adalah orang yang berani meminta. Atau orang yang fakir boleh, orang yang miskin boleh. Kalau orang yang merasa cukup itu biasanya tidak berani meminta. Ini al-mu'tar, jadi diperbolehkan. Misalkan kurban, menyembelih hewan kurban, ketika beres proses penyembelihan, tiba-tiba ada orang datang, minta, saya ya minta. Nah itu boleh diberikan, boleh dikasih karena ada haknya. Ya, disebut dengan mustahik. Ya, itu disebut mustahik kurban. Bagaimana ukurannya? Ukuran apa maksudnya? Ukuran daging yang diberikan baik itu kepada mudhohi ataupun al-qani'ah ataupun kepada al-mu'tar. Bagaimana ukuran daging yang diberikan kepada orang lain? Bagaimana daging yang diberikan dari hasil kurban tersebut, ukurannya itu seberapa? Ukurannya itu tidak ditentukan, tergantung uruf. Ya. Uruf itu adalah kebiasaan di suatu daerah, kebiasaan di suatu tempat. Pasti ukurannya itu bakal beda-beda karena setiap tempat memiliki kebijakan dan memiliki aturan yang berbeda-beda, ya. Jadi pembagian dari penyembelihan kurban ini tergantung uruf, tergantung kebiasaan dari daerah tertentu. Bahkan ada sebuah istilah yang menyebutkan tarkul adat adawat, meninggalkan sesuatu yang sudah biasa dilakukan di tempat itu akan dimusuhi. Maka ikuti saja peraturan yang sudah biasa dilakukan di tempat itu, ya. Dan pada intinya, pada hakikatnya mah kurban itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ujung surah Al-Maidah ayat ke-27 Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya kurban yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau amal apa saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang landasannya itu takwa, semata-mata hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan, yang keenam, tidak diperbolehkan memberikan upah kepada jagal dari penyembelihan hewan kurban tersebut, ya. Kalau kita mau ngasih upah, ambil dari yang lain, jangan dari yang kurban tersebut. Ya. Ambil dari yang lain, jangan ngambil dari kurban tersebut. Ya, seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada Ali
Dan Ali karramallahu wajhah berkata, kata Ali karramallahu wajhah, amaroni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku an aku ma'ala budnihi, untuk mengurus hewan kurbannya. Ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amaroni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budnihi. Rasul pernah menyuruhku untuk mengurus kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an uqassima luhumaha, dan aku diperintahkan untuk membagikan dagingnya. Jadi setelah disembelih beres, dibagikan langsung dagingnya. Itu beda dengan akikah, ya. Kurban itu dianjurkan dibagikan itu daging yang mentahnya. Terserah oleh si mustahik mau diapakan. Setelah kita bagi-bagi kepada para mustahiknya, itu si mustahik bebas mau dijual itu si dagingnya, kalau memang tidak senang nggak apa-apa, atau tidak punya uang dijual, itu diperbolehkan kalau sudah dibagikan, ya. Mau dimakan oleh dia silahkan, mau dimakan mentah-mentah juga diperbolehkan buat dia mah, gitu ya. Lalu wajuludaha, dan dibagikan pula kulitnya, wajilalaha alal masakin, dan diberikan pelanannya kepada orang miskin. Ini lapad al-masakin ini itu adalah litansis, artinya adalah keutamaan. Jadi kurban ini boleh, ya. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyuruh meskipun kepada orang kaya, orang mampu, atau si muqaribnya itu sendiri untuk mengambil dari hewan kurban itu apa saja yang sangat disukainya. Tapi litansis ini untuk orang miskin, artinya lebih utama kalau daging hewan kurban itu dinikmati oleh orang-orang fakir miskin. Ketika sudah kebagian itu fakir miskin, baru orang-orang yang kaya bisa menikmatinya. Tapi itu tidak dilarang orang yang kaya menikmatinya, hanya keutamaannya saja. Pentingkan terlebih dahulu orang fakir miskin. Bahkan di sini ada bahasa wajuludaha, dan dibagikan pula kulitnya. Kulitnya juga dibagikan. Loh, bagaimana ini di kita terkadang ada yang kulitnya itu dijual atau bagaimana? Itu kalau dijual secara langsung itu tidak diperbolehkan. Bagaimana caranya kalau buat agar bisa dijual? Caranya ya serahkan dulu kepada mustahik. Ya, kepada si mustahik. Baik itu buat satu orang, karena ukuran kan tidak ditentukan tadi juga. Baik itu untuk satu orang mustahik, dua orang ataupun banyak orang, maka dijual, ya. Nanti hasilnya itu bisa dipergunakan. Karena mungkin para mustahik merasa kesulitan dengan mengurus kulit dari daging hewan kurban tersebut, ya. Maka bisa saja oleh si mustahik dijual kulitnya, atau oleh kita diserahkan dulu, ijab kabul dulu sama mustahik. Misalkan ini kulit ini saya serahkan kepadamu, misalkan. Setelah ijab kabul seperti ini dijual misalkan jadi uang, dan bisa dipergunakan atau bisa dibelikan kepada sesuatu yang lebih dirasa lebih manfaat. Baik rekan-rekan, mungkin sejarah kemudian fikih kurban singkat saya sampaikan seperti itu. Mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada sekiranya yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.